Di era normal yang baru ini, kami sama-sama sepakat untuk mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah. Stay at home, pakai masker, cuci tangan. Semuanya bermula karena COVID-19. Transfer juga sudah, terus kayak minum kayak rebusan Tapi bagiku, tapi itu bukan permulaannya. Ayah kenapa, Bu? Tahu, Din. Tiba-tiba jatuh, Din. Hidupku mulai berubah ketika Dok, jadi gimana, Dok, keadaan suami saya? Ibu tenang ya, Bu. Kami sudah melakukan tindakan sebaik mungkin untuk menyelamatkan Bapak. Jadi, saya harap Ibu bisa tenang ya, Bu. Bu. Tidak. Kamu buka aja, terus kamu cari data pasien COVID-19 yang bocor hari ini. Ya, kini kita akan lihat bersama data terbaru wabah kasus virus. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus Itulah dalam COVID di dunia tanah air per kejahatan hari siber. ini tembus Seperti hingga beberapa waktu lalu, beberapa perusahaan e-commerce dan lembaga pemerintah telah menjadi korban peretasan data. Saudara, data 6 juta pasien COVID-19 milik Kementerian Kesehatan diduga bocor dan dijual di forum hacker. Selain kebocoran data pasien, dokumen kesehatan yang berisi rekam medis juga diduga turut dijual. Sebuah akun bernama Database Shopping menawarkan data 230.000 pasien COVID-19 Indonesia di laman web bernama Rate Forum. ya, hidupku mulai berubah ketika papaku jatuh sakit dan kena COVID-19. Entah kenapa, bisa-bisanya datanya bocor. Aku tahu, resikonya adalah aku dijauhi. Tapi jauh sebelum itu, yang paling menyesakkan dadaku adalah ketika aku berada di sisi di mana aku butuh dukungan, butuh hal-hal yang menguatkanku, ibuku, soal kondisi papaku. Tapi gak ada satu orang pun yang ada di sana untuk memberikan itu. Rasanya seperti mimpi. Sampai aku benar-benar kehilangan papaku. Rasanya menyakitkan. Keluargaku, tepatnya sepupuku, dia merupakan salah satu korban dari tersebarnya kebocoran data pasien COVID-19. Sejujurnya ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Ini adalah hal yang benar-benar membuat saya merasa harus membuat video ini. Siapapun kalian yang menonton video ini, saya harap kita bisa sama-sama sepakat
kita bisa sama-sama menyuarakan kepada pemerintah untuk terus menjaga data rahasia. Data-data pasien itu bukanlah sekadar pajangan. Setiap pasien yang berkonsultasi, setiap apapun yang mereka katakan kepada dokter, diinput oleh dokter ke dalam mesin, ke dalam data-data digital, soft file, itu semua adalah penting untuk dijaga, penting sekali untuk dirahasiakan. Dan kalaupun misalkan itu dapat bocor, maka pengawasan dari pemerintah kita pertanyakan, bagaimana sebenarnya? Bagaimana sistem ini dapat melindungi masyarakat sipil? Bagaimana informasi yang sangat-sangat rahasia, yang berdampak pada diskriminasi, yang sampai akhir ini sepupu saya masih dijauhi oleh rekan-rekannya, oleh tetangga-tetangganya. Ini adalah hal yang sangat merugikan. Saya rasa video ini adalah video penuh keresahan dan harapan saya. Saya berharap pemerintah dapat melihat video ini dan bisa berbenah, bisa memperkuat sistem pengawasan, bisa menghargai privasi pasien. Setidaknya dengan demikian kami, keluarga saya, keluarga yang lainnya, keluarga siapapun itu, berkonsultasi dengan dokter adalah hal yang tidak menakutkan karena kami tahu kami dilindungi. Oleh karena itu, saya Diva Raniza, saya harap pemerintah dapat mendengarkan suara kami, suara saya sebagai bagian dari masyarakat. Terima kasih. Aku di sini bukan cuma ngomong karena peduli aja, tetapi aku juga mengalami hal ini sendiri. Jadi data papaku itu bocor dan itu namanya tiba-tiba ada di berita, bahkan nyebar di grup Facebook kampung lengkap sama hasil tesnya. Waktu itu keluargaku malu banget karena bukan karena penyakitnya, tapi karena orang-orang itu menjauh dan kayak menatap kami, itu keluarga pasien itu loh. Ya kalian nggak tahu kan rasanya nama orang tua kalian tuh viral bukan karena prestasi, tapi dikarenakan kelalaian sistem yang harusnya melindungi. Jadi buat yang suka bilang, alah itu cuma data doang, ya data itu nyawa sebagian orang. Sekali bocor itu bisa mengubah kehidupan orang tersebut. Jadi aku cuma pengen satu hal, tolong jaga data kami seperti kalian menjaga rahasia negara, karena buat kami itu lebih dari sekedar file. Terima kasih. Ada tuh tetangga saya, Pak Bambang namanya, katanya dia itu kena COVID-19. Awalnya saya nggak percaya, soalnya tiap pagi saya itu sering banget mendengar suara nyanyian Pak Bambang, nyanyi lagu dangdut sambil dia punya halaman rumah dia. Terus saya juga sering lihat tiap sore dia itu selalu lewat di depan rumah saya sambil jogging. Jadi saya tuh nggak percaya, masa sih Pak Bambang kena COVID. Sampailah pada satu hari Pak RT itu ngumumin ke satu kampung bahwa Pak Bambang itu kena COVID. Langsung heboh dong satu kampung, dan saya juga langsung kasih tahu ibu saya. Dan ibu saya langsung heboh, dia bilang ke saya, "Kayla, kamu jangan main-main ya ke rumah Pak Bambang." Lah, padahal saya kan nggak pernah main ke rumah Pak Bambang juga. Di situ saya langsung heran, terus ya udah deh, turutin aja apa kata ibu saya. Terus di situ dari pas kejadian Pak Bambang kena COVID, saya setiap keluar rumah terus sampai ke rumah lagi saya selalu disemprot pakai disinfektan. Padahal mas saya suka bingung, dari situ saya suka bingung, saya ini sebenarnya anaknya atau perabotan rumah sih, seakan saya itu selalu disemprot pakai disinfektan. Saya tuh heran. Tapi sisi lain saya juga kasihan deh sama Pak Bambang, soalnya dia sakit, terus dia juga dijauhin sama warga sekitar. Padahal mah kalau orang sakit mah harusnya kita prihatinin gak sih, kita kasih bukti kasih sayang kita ke dia gak sih, tapi malah dijauhin begini. Buat Pak Bambang, semangat ya Pak, semoga Bapak cepat sembuh. Saya kangen suara-suara Bapak nyanyi lagu dangdut. Saya sama sembuh Pak Bambang. Mengutip dari CNN Indonesia, pada tahun 2022 terdapat 230.000 kebocoran data pasien COVID-19. Di samping itu, ada pula data yang disebutkan oleh Kumparantage bahwa ada data 6 juta data pasien COVID-19 yang bocor dan dijual. Kebocoran data pasien COVID-19 ini akan menjadi masalah serius yang berdampak tidak hanya pada aspek privasi, tapi juga psikologis para pasien.
ketika data kesehatan pribadi bocor, pasien sering mengalami kecemasan yang meningkat, rasa malu, dan kekhawatiran akan stigma sosial. Mereka mungkin takut mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar atau bahkan kehilangan kepercayaan diri. Dampak ini bisa memicu stres berkepanjangan, gangguan tidur, hingga depresi. Perlindungan data pasien COVID-19 di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertama, Pasal 32 KUHP melarang siapapun membuka rahasia jabatan tanpa izin, termasuk data medis pasien. Kedua, diatur oleh Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, menegaskan bahwa tenaga medis wajib menjaga rahasia kedokteran. Data pasien hanya boleh dibuka untuk kepentingan tertentu, yaitu seperti penegakan hukum atau seizin pasien tersebut. Kemudian, Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga memberikan perlindungan terhadap data kependudukan dan melarang akses ilegal terhadap data pribadi. Sementara itu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan data kesehatan sebagai informasi yang dikecualikan dari data publik. Terakhir, yaitu Undang-Undang ITE, memberikan sanksi bagi siapapun yang mengakses atau menyebarluaskan data pribadi secara melawan hukum. Keseluruhan aturan ini menunjukkan bahwa negara berupaya melindungi privasi masyarakat, terutama dalam menjaga kerahasiaan data pasien dalam masa pandemi COVID-19. Kebocoran data pasien COVID-19 membawa dampak yang sangat serius, baik dari sisi hukum, sosial, maupun etika. Pertama, kebocoran data merupakan bentuk pelanggaran terhadap privasi dan hak otonomi individu. Data kesehatan bersifat sangat sensitif dan ketika tersebar tanpa izin, hal ini merenggut kendali seseorang atas informasi pribadinya. Kedua, data yang bocor dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti penipuan, pemalsuan identitas, hingga terjadi riset ilegal oleh pihak tertentu, misalnya industri farmasi yang memanfaatkan data tanpa persetujuan. Yang ketiga, dampak sosialnya juga tidak kalah berat. Pasien yang identitasnya terungkap dapat mengalami stigma, diskriminasi, bahkan pengucilan dari masyarakat. Tenaga medis yang terkait pun sering menjadi sasaran ketakutan dan prasangka negatif. Selain itu, kebocoran data menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika keamanan data ini tidak terjamin, masyarakat akan ragu memberikan informasi pribadi secara jujur di masa depan, hingga kepercayaan publik menjadi fondasi yang penting dalam keberhasilan kebijakan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, tepatnya pada pasal 185, juga menegaskan bahwasanya fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data kesehatan pasien. Menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan harus menyimpan kerahasiaan data medis pasien. Karena itu, sistem kami dirancang untuk memproteksi data hanya bisa diakses oleh pasien saja. Kemudian, di era digital, data medis bisa saja sangat sensitif. Maka dari itu kami memastikan sistem penyimpanan kami terlindungi dan tidak bisa diakses sembarangan, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Pembukaan data tetap harus melalui prosedur maupun hukum dan izin yang sah. Bagi kami, menjaga kerahasiaan pasien bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap kepercayaan pasien. Tanpa kepercayaan, tak mungkin ada kesembuhan yang sesungguhnya.